Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai mikrobiologi of dental caries. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dedan Turgani sebagai perwakilan presentan dari kelompok 2 dengan anggota kelompok 2 yaitu Cafin Preti Agatha, Siti Kamila Miranda, Dariska Apriani, dan Muhammad Rehan Dafa. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya mengenai mikrobiologi of dental caries. Sebelum kita masuk lebih dahulu mengenai pembahasannya, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu mikrobiologi. Jadi, menurut bahasa, mikrobiologi itu berasal dari bahasa Yunani, mikros yang berarti kecil dan bios yang berarti kehidupan. Sehingga menurut bahasa, mikrobiologi itu adalah ilmu yang berhubungan dengan mikroorganisme yang berukuran sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sedangkan menurut istilah itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai organisme yang menyebabkan suatu penyakit, respon tubuh terhadap infeksi, dan cara mencegah infeksi tersebut. Sedangkan mikrobiologi untuk dental caries, seperti yang kita tahu, tubuh kita, terutama di rongga mulut kita, terdapat mikroflora yang sangat banyak. Mikroflora tersebut ada yang normal dan ada yang bersifat patogen. Untuk mikroflora yang bersifat patogen itu merupakan mikroflora yang berada di plak gigi, yang terutama yang bisa menyebabkan karies pada gigi kita. Jadi prinsipnya itu adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan karies adalah mikroorganisme yang menyebabkan mikroorganisme patogen yang bersifat kariogenik. Apa sih kariogenik itu? Jadi kariogenik itu adalah sifat yang dimiliki bakteri. Ada 4 kemampuan khusus yang dimiliki sebuah bakteri agar dia bisa disebut sebagai bakteri dengan bakteri yang bersifat kariogenik. Yang pertama itu dia bakteri tersebut dapat mentransfer gula dan mengubahnya menjadi asam atau asidogenik. Yang kedua, menghasilkan polisakarida ekstraseluler dan intraseluler. Yang ketiga, berkontribusi dengan matriks plak. Interselular polisakarida bisa digunakan sebagai penghasil energi dan mengubah asam dari gula yang tidak digunakan. Yang keempat, tahan terhadap lingkungan yang pH-nya rendah atau asidurik. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai habitat dari mikroorganisme itu pada rongga mulut. Bagaimana sih habitat yang sesuai untuk mikroorganisme tersebut? Jadi pada gigi itu habitat yang sesuai untuk mikroorganisme bisa tumbuh pada gigi, yaitu pada permukaan yang non-shading atau yang tidak dapat terkelupas pada gigi, memungkinkan massa besar dari mikroba untuk berakumulasi. Kemudian gigi memiliki permukaan yang berbeda untuk mikroba berkolonisasi. Masing-masing permukaan seperti fisur, aproksimal, dan cervical gingival itu memiliki morfologi permukaan yang berbeda-beda yang dapat mendukung hidup mikroba yang berbeda-beda karena sifat biologis intrinsik mereka. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut. Yang pertama itu adalah pH. pH normal pada mulut kita itu berada di kisaran antara 6,75 dan 7,25 dan 7,25. Namun, setelah kita mengonsumsi gula atau karbohidrat, pH pada plak dapat turun di bawah pH 5 dengan adanya produksi asam oleh mikroorganisme karena metabolisme dari bakteri. Dalam beberapa kejadian seperti minum di saat makan, menyebabkan tumbuhnya spesies bakteri yang tahan asam atau asidurik, terutama spesies seperti Streptococcus mutan, Bifidobacterium, dan Lactobacillus.
Selanjutnya adalah temperatur. Suhu mulut manusia relatif konstan, yaitu 35 derajat hingga 36 derajat, yang menjadi kondisi stabil yang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme. Penyakit periodontal atau inflamasi periodontal menyebabkan suhu naik menjadi 39 derajat. Bahkan kenaikan suhu yang relatif kecil dapat merubah ekspresi gen bakteri dan daya saing dari spesies bakteri tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada anaerobiosis. Jadi anaerobiosis ini konsentrasi oksigen rongga mulut itu sekitar 20%. Dengan mikroorganisme yang bersifat aerob yang ada di rongga mulut itu konsentrasi oksigen di rongga mulut itu hanya sekitar 20 derajat, sehingga mikroorganisme yang bersifat aerob itu sedikit, jika ada pun sedikit. Kemudian sebagian besar mikroorganisme rongga mulut bersifat fakultatif anaerob dan obligat anaerob karena kebutuhan oksigen yang 20% tadi. Pada proses pembentukan plak pada enamel, kadar EH adalah EH itu adalah potensial redox. Jadi pada proses pembentukan plak, kadar enamel EH itu akan menurun secara bertahap hingga organisme akan mudah hidup dan berkembang. Selain itu, kadar EH yang berbeda juga mempengaruhi aktivitas dari bakteri. Contohnya aktivitas enzim glikolitik intraseluler dan pola produk fermentasi pada Streptococcus mutan yang bervariasi pada kondisi yang anaerob, di mana glikolisis pada kondisi aerob atau banyak oksigen akan menghasilkan laktat, asam laktat, dan pada kondisi anaerob akan menghasilkan format asetat dan etanol. Kemudian selanjutnya adalah nutrien. Mikroorganisme juga merupakan makhluk hidup yang memerlukan nutrisi untuk pertumbuhan mereka. Dari mana mereka mendapatkan nutrisi tersebut? Tentu saja dari lingkungan tempat mereka tumbuh. Jadi nutrisi untuk mikroorganisme itu terbagi menjadi dua, yaitu nutrisi endogen dan nutrisi eksogen. Nutrisi endogen, contohnya itu dia bersumber dari air liur yang mengandung asam amino, peptida, protein dan glikoprotein dan vitamin. Sedangkan untuk eksogen itu adalah nutrisi yang diperoleh dari bahan makanan yang dicerna secara berkala dalam makanan yang masuk melalui mulut kita. Kemudian setelah nutrisi ada pertahanan host. Jadi pertama, host atau tubuh kita memiliki banyak komponen dalam mekanisme pertahanan pada permukaan oral yang memiliki peran khusus. Pertahanan dibagi menjadi dua, yaitu imun spesifik dan non spesifik. Komponen yang termasuk adalah musins, agglutinins, lisozim, laktoferin, sialoperoksida, histatin, defensin, katelisidin, dan sistatins. Molekul tersebut bekerja secara sinergis pada rongga mulut kita. Kemudian ada genetika host. Jadi genetik manusia itu bervariasi pada setiap suku maupun etnis. Bahkan setiap orang gennya berbeda-beda. Seperti contoh, orang
dewasa muda dari Afrika Barat lebih sering memiliki agregasi bakteri Actinomyces comitans yang terlibat dalam periodontitis agresif. Dan genera Filifactor, Staphylococcus, Mycoplasma, dan Treponema lebih banyak ditemukan pada populasi Cina dan Amerika Latin pada kelompok etnis yang lainnya. Selanjutnya adalah gaya hidup host. Jadi gaya hidup seseorang berpengaruh terhadap mikroorganisme oral pribadi mereka. Seperti yang disebutkan, diet yang meliputi asupan gula yang sering mengakibatkan biofilm memiliki paparan reguler dan berkepanjangan untuk pH rendah. Kondisi seperti itu memperkaya bakteri yang secara istimewa tumbuh di bawah kondisi asam, menghasilkan biofilm yang memiliki proporsi lebih tinggi, dan merokok juga dapat mengganggu mikroorganisme subgingiva pada pasien dengan implan, sehingga meningkatkan resiko periimplatitis atau mukositis periimplan. Selanjutnya kita akan menjelaskan macam-macam mikroorganisme yang ada pada karies rongga mulut kita. Yang pertama ada Streptococcus mutans. Dia memiliki karakteristik merupakan gram positif, kokus berantai, pekat, lengket, dan tidak larut dalam saliva. Merupakan bakteri anaerobik yang fakultatif, mengambil sukrosa sebagai nutrien menjadi asam nukleat, bersifat asidurik, yaitu mengubah pH menjadi 5,5, sugar transport, acid production, extracellular polisakarida, dan juga memiliki intracellular polisakarida. Habitatnya berada pada enamel gigi dan fisur gigi. Untuk virulensinya, support transport berperan dalam sistem transportasi afinitas tinggi dan rendah, beroperasi pada berbagai kondisi untuk memastikan penyerapan substrat, bahkan di bawah lingkungan yang ekstrim, misalnya pH rendah. Acid production berperan dalam jalur glikolitik yang efisien dengan cepat menghasilkan nilai pH terminal rendah dalam plak. Untuk acid production ini yang berperan adalah intracellular polisakaridanya, ya, karena pada jalur glikolisis itu merupakan fase Streptococcus mutans mengonsumsi simpanan karbohidrat yang ada pada Streptococcus mutans dan menghasilkan asam tergantung pH pada lokasi di mana tempat dia tumbuh. Apabila dia tumbuh di lokasi yang aerob, maka dia akan menghasilkan laktat, dan jika dia tumbuh di anaerob, dia akan menghasilkan asetat, etanol, dan lain-lain. Aciduricity-nya Streptococcus mutans ini memiliki atribut biokimia spesifik yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, memetabolisme, dan tumbuh pada nilai pH yang rendah. Extracellular polisakarida berkontribusi pada matriks plak, pelekatan sel yang terkonsolidasi, dan banyak produk fermentasi asam. Jadi extracellular polisakarida merupakan polisakarida yang berperan dalam inisiasi pembentukan plak pada enamel gigi. Intracellular polisakarida memproduksi asam yang terus berlanjut tanpa adanya gula makanan atau pada saat kita tidak mengonsumsi karbohidrat atau gula, atau sedang diet karbohidrat atau gula. Selanjutnya ada Streptococcus salivarius group. Streptococcus salivarius group ini terdiri dari dua bakteri, yaitu Streptococcus salivarius dan Streptococcus vestibularis. Streptococcus salivarius memiliki karakteristik menghasilkan fruktan dan glukan dari sukrosa,
Jadi fruktan dan glukan ini adalah ekstraseluler polisakarida yang dihasilkan oleh bakteri dengan sumbernya dari sukrosa atau gula. Beberapa strain dari Streptococcus salivarius menghasilkan urease. Fruktan yang dihasilkan tidak biasa. Jadi tidak berbeda dengan fruktan yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang lain. Untuk Streptococcus salivarius dia menghasilkan fruktan dengan struktur polimer levan. Dan juga dia memiliki enzim levanase yang mampu mendegradasi fruktan dengan struktur polimer levan tadi. Untuk habitat dari Streptococcus salivarius ini sebenarnya dijumpai di sebagian besar area mulut, terutama lidah dan saliva. Jarang ditemukan pada lokasi penyakit. Untuk virulensinya, fruktan dan glukan yang dihasilkan dapat membantu maturase dari plak atau kalkulus. Beberapa strain yang memiliki aktivitas urease yang dapat menaikkan pH lokal. Jadi fungsi dari urease itu dia dapat menaikkan pH pada lokasi dari plak tersebut apabila dia nempel di plak. Kemudian yang kedua adalah Streptococcus vestibularis, memiliki karakteristik tidak menghasilkan polisakarida ekstraseluler dan dari sukrosa. Namun dia menghasilkan urease dan hidrogen peroksida. Habitatnya berada di mukosa vestibular mulut paling banyak. Untuk virulensinya, urease yang dihasilkan menghasilkan amonia dan meningkatkan pH lokal. Selanjutnya adalah bakteri Streptococcus mitis group. Dari mitis group ini memiliki 5 jenis bakteri, yaitu Streptococcus sanguinis, Streptococcus gordoni, Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, dan Streptococcus parasanguinis. Untuk Streptococcus sanguinis, dia memiliki karakteristik dia awal berkoloni pada permukaan gigi, menghasilkan protease yang dapat memecah SIGA atau IgA protease, menghasilkan amonia dan arginin, menghasilkan ekstraseluler soluble dan insoluble glukan dari sukrosa. Untuk Streptococcus gordoni, dia juga awal berkoloni pada permukaan gigi, menghasilkan amonia dan arginin, dan dapat mengikat alfa amilase, serta menghasilkan ekstraseluler soluble dan insoluble glukan dari sukrosa. Kemudian Streptococcus mitis. Streptococcus mitis dapat mengambil DNA ekstraseluler yang difasilitasi dalam biofilm, dan strain mampu menghasilkan glukan ekstraseluler dari sukrosa. Kemudian Streptococcus oralis menghasilkan neuraminidase dan juga memiliki protease IgA dan dapat mengambil DNA ekstraseluler yang difasilitasi dalam biofilm. Tidak dapat mengikat alfa amilase. Strain mampu menghasilkan glukan ekstraseluler dari sukrosa. Kemudian Streptococcus parasanguinis. Streptococcus parasanguinis dapat menghidrolisis arginin, dapat mengikat saliva alfa amilase, dan tidak dapat menghasilkan polisakarida ekstraseluler dari sukrosa. Selanjutnya adalah Lactobacilli atau Lactobacillus. Lactobacilli ini memiliki karakteristik yaitu bentuk kokobacillari yang bersifat gram positif dan bersifat asidogenik, mampu bertahan hidup pada pH yang rendah, serta memproduksi asam laktat dan asetat dari glukosa. Lactobacilli memiliki habitat pada email dan juga karies permukaan akar. Dan virulensinya, asam laktat pada Lactobacilli ini dapat menurunkan pH mulut yang menyebabkan demineralisasi email yang kemudian menjadi karies gigi.
Kemudian actinomyces. Actinomyces ini memiliki karakteristik yaitu berbentuk basil yang bersifat anaerob, berbentuk batang pendek dan sering tidak beraturan. Perlekatan untuk Actinomyces israeli dia berfilamen, dan untuk Actinomyces naslundi dia memiliki fimbri untuk melekat atau fili. Jadi di sini yang berfilamen itu adalah contoh gambar dari Actinomyces israeli, dan yang di bawahnya adalah gambar dari Actinomyces naslundi dengan bentuk pelekatan menggunakan fimbri atau fili. Kemudian Actinomyces ini juga bersifat asidurik atau tahan asam. Bisa dilihat dari tabel pH tersebut. Untuk Actinomyces jenis naslundi, dia dapat tahan pada asam dari pH 5 hingga pH 8. Untuk habitat dari Actinomyces ini dia berada paling banyak pada plak aproksimal, visur, dan juga leher gingiva atau cervical gingiva. Dan juga selain di bagian enamel tadi, dia juga pada akar, dia juga ditemukan pada karies permukaan akar dan juga dentin yang terinfeksi. Untuk virulensinya, Actinomyces ini menempel menggunakan fili atau fimbri tadi, memproduksi neuromidase untuk memodifikasi reseptor enamel yang memiliki pelikel, memproduksi enzim urease untuk mengatur pH pada plak, yaitu dengan cara menurunkan pH pada plak tadi, memproduksi lendir ekstraseluler dan fruktan dari sukrosa yang memiliki struktur levan. Kemudian selanjutnya adalah kelompok dari Propionibacteria. Untuk Propionibacteria memiliki karakteristik Coccobacilli gram positif, kadang-kadang disebut diphtheroids, dan bersifat anaerob. Propionibacteria ini terdiri dari dua jenis bakteri, yaitu Propionibacterium acnes dan Propionibacterium propionica. Untuk Propionibacterium acnes ini merupakan flora normal pada kulit kita, bisa juga terdapat pada plak gigi dan menghasilkan lipase. Untuk Propionibacterium propionica, sebelumnya namanya adalah Arachnia propionica, dan morfologisnya mirip dengan Actinomyces israeli. Baiklah, selanjutnya adalah Veillonella. Untuk Veillonella ini memiliki karakteristik gram negatif kokus, bersifat anaerob dan berukuran kecil. Habitatnya hampir pada seluruh permukaan rongga mulut, namun paling banyak ditemukan pada plak gigi. Virulensinya tidak memiliki glukokinase dan fruktokinase atau dia tidak memiliki ekstraselular polisakarida, namun dia mendapatkan energi dari beberapa metabolit perantara, khususnya laktat, sehingga dia dapat membuat pH meningkat pada plak gigi. Baiklah, ini adalah gambar dari Veillonella tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.